Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini sudah setengah kita lalui. Malam ini insyaallah malam ke-16. Maka satu di antara yang disunnahkan menurut para ulama adalah melakukan kunut pada rakaat terakhir salat witir sejak pertengahan paruh kedua bulan Ramadan. Secara umum mazhab ulama tentang kunut ketika witir ini ada 3 mazhab. Pertama, mazhab Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan bahwa kunut berlaku sepanjang tahun setiap hari. Yang kedua, mazhab ulama sebagian mengatakan tidak ada kunut pada witir kapanpun itu witirnya, karena Rasulullah tak mencontohkan. Yang ketiga mengatakan bahwa kunut witir disunnahkan di paruh kedua Ramadan saat kita sholat witir di malam hari. Maka ada 3 mazhab ulama secara umum. Kita di Indonesia dan semenanjung Asia Tenggara umumnya bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Maka sunnah hukumnya ketika malam ke-16 dan seterusnya di malam Ramadan untuk kunut ketika witir di malam hari mulai malam 16. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti witir malam ke-16 sampai terakhir? Pertama dalilnya adalah imam salat tarawih Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang memimpin para sahabat salat tarawih, Ubay bin Ka'ab, sejak malam ke-16 sampai malam terakhir beliau berkunut. Diriwayatkan juga bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau witir setengah terakhir Ramadan beliau juga berkunut. Maka berdasarkan amal para sahabat kita melakukan kunut untuk setengah terakhir bulan Ramadan. Lalu timbul pertanyaan, kapan kunut ini kita lakukan? Di dalam mazhab Syafi'i, kunut itu indana ba'dar ruku', dilakukan setelah ruku'. Berbeda dengan sebagian ulama di mazhab Imam Abu Hanifah misalnya, kunut dilakukan sebelum ruku'. Maka di sini ada perbedaan antara kita dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mereka mengatakan kunut setiap kali witir dan dilakukan sebelum ruku', di kita setelah ruku'. Ini perbedaan yang kedua. Yang pertama tadi perbedaannya adalah bahwa kita hanya diwitir setengah kedua Ramadan saja, sementara mereka setiap hari kunut dalam witir. Yang ketiga, ketika kita sudah menerima pelaksanaan kunut witir, lalu waktunya sudah, apa yang mesti dibaca ketika kunut witir? Di dalam hadis dijelaskan bahwa Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimati fil witr." Rasul mengajarkan kepadaku doa-doa berikut ketika salat witir. Apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, sampai akhir. Jadi doa ini diajarkan untuk kunut salat witir. Maka ini adalah doa kunut yang semestinya kita baca ketika witir. Namun perlu diingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi kita dengan doa tertentu, dan para sahabat juga tak membatasi dengan doa hanya Allahumma hdini fiman hadait tadi saja. Karena dalam riwayat Sayyidina Ibnu Umar, beliau menyampaikan bahwa ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkunut, kata beliau, qanata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ba'da ar-ruku' fi subhi fasami'tuhu yaqul Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla wa natruku man yafjuruk Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud ila al-akhir.
Beliau baca redaksi yang tak sama dengan yang diterima oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka redaksi kunut yang kita baca ketika witir itu boleh menggabungkan keduanya, atau dengan Allahumma hdina fi man hadait, atau dengan kunutnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka lapang. Jika seandainya kita ingin menambahkan dengan doa yang lain, misalnya kebaikan untuk umat Islam, dimohonkan keselamatan untuk umat Islam, kemudian terbebas dari wabah, apalagi kita saat pandemi seperti saat ini, maka boleh ditambahkan dengan doa yang lain, termasuk ditambahkan dengan doa kebaikan dunia dan akhirat bagi umat Islam, boleh untuk kita. Sehingga tidak hanya Allahumma hdina fi man hadait, tetapi boleh dibaca dengan dua redaksi yang berasal dari sahabat, atau dengan doa yang lain yang dia merupakan doa kebaikan dunia dan akhirat bagi umat Islam, atau yang sifatnya terbatas untuk sebagian umat Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan kunut apabila berjamaah, imam sebaiknya menjaharkan bacaan kunut, lalu makmum mengaminkan bacaan imam. Namun ada perbedaan dalam masalah mengaminkan ini nanti apabila doa kunut itu dibaca utuh oleh imam. Pada sebagian atau 5 poin pertama doa yang diajarkan oleh Rasulullah pada Sayyidina Hasan, makmum mengaminkan doa imam. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ini diaminkan bacaan imam oleh makmum. Tapi setelah itu, fa innahu la yuzillu man walait wa la yu'izzu man adait, dan seterusnya. Itu adalah zikir dan pujian kepada Allah. Maka ketika itu sebaiknya imam dan makmum sama-sama memuji Allah, sama-sama berzikir kepada Allah, sehingga tidak diaminkan oleh makmum. Itu sebabnya dalam pelaksanaan kunut, sebagian imam berdoa, makmum mengaminkan, dan sebagian imam diam atau dia membaca sir, makmum mengaminkan bacaan daripada sebagian doa kunut tersebut. Jadi ketika imam dengan makmum salat berjamaah, sebagian diaminkan oleh makmum, sebagian cukup dibaca bersama imam dan makmum. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kunut dianjurkan mengangkat tangan untuk doa kunut. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain atau dalam berdoa diriwayatkan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shallal ghadata yarfa'u yadayhi yad'u alaihim, yakni 'alal ladzina qataluhum. Rasul kalau doa kunut ketika salat subuh, beliau angkat tangan beliau. Maka mengikut kepada Rasul diangkat tangan. Hanya saja tak dianjurkan mengusap muka. Kenapa? Karena ketika kita salat, kita tidak menemukan riwayat ada mengusap muka. Beda dengan berdoa di luar salat. Kalau di luar salat ada riwayat bahwa Rasul berdoa angkat tangan lalu beliau usapkan ke muka. Oleh karena itu, ketika kunut kita tak dianjurkan setelah kunut langsung mengusap muka. Jadi cukup doa kunut kemudian tidak kita usapkan ke muka kita. Timbul pertanyaan, bagaimana seandainya kita ini bermakmum kepada imam yang tak kunut? Maka kepada makmum tetap dianjurkan berkunut dengan sir saja. Ketika dia berkunut, dia baca pertama doa kepada Allah, yang kedua dia puji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dianjurkan tutup dengan salawat. Sehingga kalau misalnya ada doa Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, cukup kunut, dapat sunnah pelaksanaan kunut. Maka dia lapang, dia tidak sulit. Siapapun bisa berkunut, meskipun imam kita tak berkunut, kita tetap bisa berkunut. Malam ini, malam ke-16, kita mulai berkunut pada rakaat terakhir salat witir kita setelah rukuk, insyaallah. Semoga bermanfaat, berkah selalu. Kita bertemu dalam majlis-majlis yang lain, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.